melihat fisik Tuhan, bukan karena kami telah mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami, tapi karena kami percaya Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan. Walaupun kami tidak melihat wujud Tuhan, tapi kami punya iman bahwa di dalam Tuhan ada kebenaran, di dalam Tuhan ada keselamatan, dan bela kami semakin hari semakin diurapi Tuhan, semakin hari semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus, saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau jamah setiap hati kami, pikiran kami, bahkan roh kami Tuhan. Biarlah kami betul-betul datang di tempat ini karena kami rindu, bukan karena ada hal-hal yang lain Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus boleh terjawab dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat yang ada di tempat ini, yang mengganggu ibadah kami, yang mengganggu firman yang akan disampaikan Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan berkuasa atas kami. Berkati setiap pikiran kami, isi hati kami, biar Engkau saja yang berbicara bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah hikmat-Mu juga Tuhan Engkau berikan kepada hamba yang terbatas ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Saat ini Pak, saya tidak mempersiapkan PowerPoint, cuma saya sudah seperti biasa saya sudah mencatat di sini. Oke. Saya mau sapa kita dulu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saat ini saya mau biar tidak ada sesuatu hal yang mengganggu kita, ya. Kita mau benar-benar fokus apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan biar itu tergenapi dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara, ini bukan karena sudah diingatkan kalian, tetapi memang sudah satu minggu ini saya sudah merencanakan, ya. Bagaimanapun saya orang jarang bersaksi karena bukan saya merasa hebat, saya merasa kuat, bukan. Karena di dalam doa saya juga tiap malam, menurut saya itu sudah cukup, tetapi saya mau memberkati Bapak Ibu Saudara di tempat ini juga. Ya, bukan hanya saya diberkati, tetapi Bapak Ibu Saudara juga diberkati. 2 minggu yang lalu saya hampir 2 minggu sakit, ya. Yang menurut saya itu sakit sepele. Ternyata penyakit sepele yang disepelekan itu membawa pengaruh buruk untuk fisik terutama. Ya, saya itu kalau bisa dikatakan salah satu orang yang kuat, bukan kuat tapi sok-sok kuat gitu loh. Ya, bekerja tanpa melihat keadaan fisik, sampai kayak udah selemah itu tapi masih mempertahankan supaya kerja apa. Saya itu orangnya kalau di saat bekerja, saya tidak mau orangnya ketinggalan. Saya paling nggak suka yang namanya ketinggalan materi, ketinggalan sesuatu hal yang saya nggak mau ketinggalan dari teman-teman. Saya itu prinsip hidup saya, ya. Ada hal baik dan ada hal buruk yang saya rasakan. Saya nggak tahu apakah itu terlalu egois untuk saya, untuk diri saya sendiri atau bagaimana, tapi itulah konsep hidup saya, ya. Saya menata hidup saya seperti itu, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan masih memberikan kekuatan sampai hari ini, dan saya boleh sehat kembali, ya. Saya nggak tahu efek buruknya selama 2 minggu itu, tapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada penghiburan, dan di dalam Tuhan tidak ada yang lemah. Amin. Terus saya juga mau bersaksi, kemarin saya sempat meminta dukungan sama Ibu Gembala, ya. Saya sempat bersaksi untuk adik saya yang kemarin, puji Tuhan, udah 1 minggu, ya, udah 1 minggu kemarin ya, melahirkan anak perempuan, ya. Itu saya bergumul sekali, ya. Pas dia dioperasi pun saya berdoa sama Tuhan, malam-malam aku telepon, Kak, kami mau berangkat ke rumah sakit, tapi kata dokternya dioperasi. Saya langsung berdoa sama Tuhan. Saya di situ saat-saat lagi sakit juga, lagi sibuk mengerjakan pekerjaan sekolah, tapi
eh, kadang-kadang beban itu bukan beban ya, tapi kita dibebankan. Ketika dikatakan itu saya terbeban untuk mendoakan. Ya saya mendoakan adik saya berdoa sama Tuhan, Tuhan lancarkan segala operasinya dan segala kebutuhan Tuhan cukupkan. Walaupun saya tahu bahwa kebutuhannya memang saat itu tidak mendukung finansial, tapi saya percaya bahwa mereka bisa melewati itu semua. Ya, walaupun saya bisa bantu, tapi nggak sepenuhnya saya bantu. Ya, saya bilang sama adik saya, kamu terus berdoa sama Tuhan, kamu akan jalan. Saya bisa bantu, tapi tidak bisa sepenuhnya saya bantu, karena saya terbatas. Ya, mungkin saya bisa memberikan apa yang kamu minta, tapi tidak sepenuhnya. Ya, sepenuhnya kamu minta sama Tuhan. Tuhan nanti pakai orang lain untuk mencukupkan kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu. Ya, puji Tuhan, habis itu dia melahirkan anak perempuan. Saya bersyukur sama Tuhan. Ketika saya berdoa, saya menangis. Wah, Tuhan luar biasa. Ini anak pertamanya. Saya juga merasakan sukacita ya. Saya bersedih, tapi itu sedih sukacita luar biasa. Adik saya berjuang itu, ternyata jadi perempuan itu tidak semudah itu ya perjuangannya. Dulu saya menganggap, oh itu hal biasa. Tapi ketika adik saya sudah merasakan itu, menceritakan susahnya, yang menceritakan mulai dari finansial, kesehatan fisik, semua diceritakan, aku merasa bahwa Tuhan, aku aja belum tentu mampu seperti dia, gitu loh. Ya, saya ini bukan terlalu menakut-nakutkan diri saya, tapi sesuai faktanya seperti itu. Tapi puji Tuhan, ibunya juga sehat, anaknya juga sehat, perempuan. Saya sih udah menduga itu perempuan, pas udah ditelepon Kak, perempuan benar yang kakak bilang. Aku bilang puji Tuhan kalau begitu. Dan biarlah anakku nanti suatu hari besar, biarlah dia menjadi pelayan Tuhan. Dan doa saya pun seperti itu. Dan Tuhan semua lancarkan, puji Tuhan. Hari ini kebetulan tema kita selama 1 minggu ini yaitu tentang iman. Ya, sudah 4 minggu kita belajar tentang iman. Ya, saya rasa juga kita sudah dibekali apa sih iman itu, dan saya percaya bahwa kita sudah menggenapi juga di dalam diri kita. Sampai saya percaya kalau sampai hari ini kita ada di tempat ini, sampai hari ini kita datang kepada Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, saya percaya itu karena iman kita kepada Tuhan. Amin. Ya, jangan kita anggap bahwa saya percaya kepada Tuhan itu karena kehebatan saya. Tidak. Ya, iman itu berasal daripada Tuhan. Terlalu sombong manusia kalau dia mengatakan saya beriman karena itu kehebatan saya. Itu kesombongan. Itu bukan iman yang sesungguhnya. Tetapi iman yang benar adalah ketika ia mengatakan bahwa iman itu adalah anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya, di dalam diri saya. Ya, saya mengangkat tema pada sore hari ini. Saya tidak berbicara tentang iman, tetapi akan berkaitan di sana. Ya, saya mengangkat tema kesukaran vs kelegaan. Ya, sekali lagi kesukaran vs kelegaan. Kalau kita berbicara tentang kesukaran, saya mengambil di sini kesukaran itu adalah identik dengan kesulitan, betul? Ya, semua manusia pasti mengalami yang namanya kesukaran. Ayo sama-sama kita katakan kesukaran. Kurang semangat, kesukaran. Oke, saya percaya bahwa kita di tempat ini pernah mengalami atau sering mengalami yang namanya kesukaran, betul? Pernah mengalami yang namanya kesulitan. Mungkin hari ini juga kita mengalami kesulitan, mungkin hari ini juga kita mengalami kesukaran, tetapi bukan itu yang membuat sukacita kita berhenti di hadapan Tuhan. Ya, saya mau katakan bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di dalam diri kita, tidak akan mengalahkan sukacita kita daripada Tuhan. Tidak ada yang membatasi kita. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa anugerah itu boleh kita terima. Tetapi saya mau katakan bahwa jika ada manusia yang mengatakan ia beriman itu karena kekuatannya, no, itu kesalahan besar. Iman itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Berbicara tentang kesukaran yang identik dengan kesulitan seperti yang saya katakan tadi. Ya, kesulitan mungkin bermacam-macam ya yang kita alami. Mungkin itu kita mendapatkan kesulitan di tempat pekerjaan kita, di perekonomian kita, bahkan di dalam keluarga kita. Ada hal-hal yang menghambat hidup kita. Ya, kadang-kadang kita menurut kita itu, kenapa sih Tuhan
mengizinkan ini terjadi di dalam kehidupan saya? Padahal saya sudah setia loh Tuhan. Padahal saya sudah taat loh Tuhan. Padahal saya sudah melakukan hal-hal apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kenapa Tuhan masih terjadi kesukaran di dalam kehidupan saya? Kadang-kadang kita sebagai manusia kedagingan kita tidak menerima itu. Ya, saya juga mengalami itu. Ketika saya mengalami itu, saya mengatakan sama Tuhan, kenapa Tuhan? Saya sudah melakukan apa yang menjadi mau Tuhan. Setelah saya koreksi diri saya, ternyata ada satu hal yang belum saya tinggalkan. Ya, sedekat-dekatnya kita sama Tuhan. Kalau kita merasa, oh saya sudah dekat sama Tuhan, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau, ternyata ada sesuatu hal yang belum kita lakukan, yang betul-betul. Ada satu hal, hati. Hati kita apakah benar-benar tertuju kepada Tuhan? Atau ada hal-hal lain yang menggoda iman kita? Atau ada hal-hal lain yang membawa kita jauh daripada Tuhan? Sampai hari ini saya rasakan. Saya koreksi diri saya, apa kesalahan terbesar di dalam kehidupan saya? Itu hati saya. Kadang-kadang saya sudah melakukan apa ya seperti yang difirmankan, melakukan ini, melakukan. Tetapi ada satu titik yang benar-benar belum saya lepaskan total di dalam diri saya. Koreksi diri masing-masing. Saya pun seperti itu. Saya mengoreksi diri saya. Dan ketika kamu sudah menemukan jawaban, saya percaya bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan titipkan di dalam hati Bapak Ibu Saudara di tempat ini, baik di dalam saya maupun kita semua yang ada di tempat ini. Ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di perjanjian lama juga ada salah satu tokoh Alkitab yang mengalami yang namanya kesukaran atau kesulitan. Ada yang tahu? Ya, selain Ayub. Siapa? Selain Ayub. Ayub. Ya, ada Ayub, ada Rut. Ya, saya akan membagikan kepada kita di sini kesukaran atau kesulitan yang dialami oleh seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Apa yang dialami oleh Yakub, Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu yang dialami oleh Yakub? Kesulitan apa yang dialami? Ya, selain ditipu. Yakub itu bukan ditipu ya, menipu. Ya, tapi semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Ya, walaupun kita tahu itu. Yakub itu bukan ditipu tapi menipu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang dialami Yakub adalah ketika ia dan anak-anaknya mengalami kelaparan. Mau tahu mereka ada di mana saat itu? Waktu itu terjadi kelaparan, ada yang tahu? Di tanah apa? Ya, betul. Siapa yang tahu? Ya, di tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kenapa? Kenapa mesti kita ingatkan hal-hal yang sepele seperti ini? Terus kita ingatkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Bukan hanya orang-orang yang jauh daripada Tuhan itu yang mengalami kesulitan. Yakub yang sudah dekat sama Tuhan mengalami yang namanya kesulitan, betul? Dia mengalami kelaparan dan anak-anaknya. Ya mungkin mereka punya uang, mungkin mereka punya lembu, tetapi mereka tidak mempunyai pokok makanan. Ya, mereka tidak memiliki itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka juga mengalami kesusahan. Artinya bahwa bukan hanya orang-orang yang dekat sama Tuhan yang tidak mengalami kesusahan, semua orang akan mengalami kesusahan, tetapi dengan versinya masing-masing. Ya, jangan pernah kita menyamakan diri kita. Oh, saya mengalami ini, dia tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Yang selama ini dia tidak alami, makanya dia bisa berbicara seperti itu. No, ya. Semua manusia punya ceritanya masing-masing. Jangan pernah kita berkata bahwa saya paling tersakiti di dunia ini, saya paling sulit di dunia ini. Padahal simple, ada jawabannya. Tapi kita terlalu dipenuhi dengan rasa takut kita, terlalu dipenuhi rasa emosi kita, sehingga kita tidak menemukan jawabannya. Ketika Yakub mengalami kesusahan dan kesulitan saat itu, dia tidak diam saja, dan anak-anaknya pun seperti itu. Kita tahu bahwa dia adalah orang yang diberkati Tuhan, betul? Dia adalah orang yang diberkati Tuhan, harusnya tidak perlu mengalami yang namanya kesusahan.
Harusnya dia tidak perlu mengalami yang namanya kesulitan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Ya? Kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Percaya bahwa ada hal-hal yang mau Tuhan izinkan di dalam kehidupannya, yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupannya dan di kehidupan anak-anaknya. Ya. Yang pertama, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Yang pertama, Tuhan punya rencana bagi Yakub dan saudara-saudaranya, termasuk Yusuf. Tuhan menunjukkan apa yang menjadi nubuat Tuhan di dalam kehidupan Yusuf itu terjadi melalui kesulitan-kesulitan seperti ini. Saya percaya bahwa kalau Yusuf tidak mengalami yang namanya kesusahan, ini nubuat Tuhan tidak akan dinyatakan di dalam kehidupan Yusuf. Ya, semua Tuhan punya skenario-nya itu. Kita sebagai manusia tinggal menjalankan. Yusuf saja sudah berkata dan sudah membicarakan itu, tetapi orang-orang tidak percaya, saudara-saudaranya tidak percaya. Oh, kamu ini menganggap dirimu mau jadi raja, kamu mau melebihi kami. Itu manusia kadang-kadang. Ya, kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita, oh dia itu merasa hebat loh, oh dia itu merasa seperti ini loh, dia merasa kuat. Ya, tetapi kita tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yusuf ini adalah salah satu orang yang setia. Salah satu adalah orang yang setia. Setia di dalam Tuhan itu diperlukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Jangan sampai ketika kita mengalami kesulitan, kita tidak setia lagi melayani Tuhan, kita tidak setia lagi kepada Tuhan, kita menjauh daripada Tuhan. Ya, siapa manusia yang tidak berbuat dosa? Semua manusia berbuat dosa, tetapi tidak semua orang menyadari dosanya. Betul? Tetapi Tuhan mau memanggil kita, ayo ketika kamu berdosa itu minta ampun loh, kamu tinggal berbicara sama Tuhan. Ya, Tuhan mau kalau kita berubah total. Tuhan tidak mau setengah-setengah. Jangan sampai suam-suam kuku itu akan dimuntahkan. Baca di Matius pasal 28. Ya, itu peringatan keras untuk kita. Jangan pernah main-main sama Tuhan. Kalau kita main-main sama Tuhan, kita akan dipermainkan oleh dosa kita sendiri. Bukan Tuhan yang mempermainkan kita, tapi dosa kita, pikiran kita akan mempermainkan kita sendiri. Ya, saya mau katakan ini dengan tegas, firman Tuhan mengatakan. Ya, kalau kita main-main sama Tuhan, kita akan dimuntahkan. Makanya jangan katakan bahwa kamu percaya sama Tuhan, percaya. Kalau tidak. Jangan suam-suam kuku. Ya. Kalau kita suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan. Kita akan dibakar api. Bukan hidup kita ya. Bukan secara fisik kita, tapi jiwa kita. Ya. Roh kita. Itu yang akan dimuntahkan. Itu yang akan dibakar. Sehingga kita akan jauh daripada Tuhan. Ya. Ini peringatan keras untuk kita. Bagi kita yang mendengarkan pada malam hari ini. Ini bukan suatu hal yang mudah. Ya. Yang kedua, Tuhan mau tunjukkan apa kepada Yakub dan saudara-saudara Yusuf? Tuhan menggenapi apa yang dinubuatkan melalui mimpi Yusuf. Yang seperti yang saya katakan tadi. Tuhan mau menunjukkan itu, mau menyatakan bahwa apa yang dia firmankan kepada Yusuf itu benar adanya. Itu bukan dibuat-buat. Itu bukan hanya sekedar yang diucapkan oleh Yusuf, tapi itu nyata. Tuhan memakai Yusuf. Ya. Kita mau dipakai Tuhan juga. Bisa saja. Apa? Satu hal. Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan apakah aman? Hubungan kita sama Tuhan hari-hari ini apakah aman? Kalau aman, saya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatu untuk kita. Tapi kalau masih belum, ayo kita sama-sama belajar. Belum waktunya kita dipanggil Tuhan. Masih ada waktu. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Buktinya sampai hari ini. Ya, makanya saya mau katakan bahwa jangan pernah main-main sama Tuhan. Ya. Yang ketiga, apa yang mau Tuhan tunjukkan? Ketika Tuhan mau supaya saudara-saudara Yusuf dikatakan itu benar, karena Tuhan tidak pernah salah memilih. Ketika Tuhan sudah memilih kita, kalau Tuhan memilih Yusuf, itu bukan kesalahan besar, bukan. Tapi itu adalah salah satu nubuat Tuhan yang mau menyatakan di dalam kehidupan Yusuf. Nah, kalau saat ini Tuhan sudah memakai kita, saya percaya bahwa ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan titipkan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya tidak mau mengajari kita, tapi ini yang saya dapatkan.
saya membaca perikop ini. Ya. Lalu di dalam Alkitab siapa lagi tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kesulitan selain Yakub? Ya, kita belajar bagaimana iman mereka kepada Tuhan ketika mereka mengalami sesuatu hal yang menyakiti diri mereka, fisik mereka, bahkan batin mereka, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Yaitu seperti yang saya katakan tadi adalah kisah Rut. Ya. Ada apa dengan Rut? Ada Rut dan Naomi. Ada yang tahu ceritanya? Apa yang dialami Naomi? Ya, ini dengan konsep yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini juga Naomi dan keluarganya mengalami yang namanya kesulitan atau kelaparan. Ya, Naomi dan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, bahkan menantunya juga mengalami kelaparan. Di mana ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, tidak ada yang menjawab. Di Yehuda, Bapak Ibu Saudara. Ya. Naomi dan keluarganya juga mengalami kelaparan di saat berada di Yehuda. Lalu mereka pindah ke mana setelah dari Yehuda? Ada yang tahu? Itu cuma 4 rumah. Ya, betul sekali. Ya, mereka pindah ke Moab. Ya, mereka pindah ke Moab ngapain? Ya, mencari kehidupan di sana. Tetapi apalagi yang dialami oleh Naomi setelah mereka mengalami kelaparan, setelah mereka tidak memiliki apa-apa, setelah mereka dari Yehuda pindah ke Moab, yang mereka alami kelaparan, dan di situ ketika mereka sudah menetap di Moab, tidak lama habis itu suaminya meninggal. Tidak lama sesudah itu anaknya meninggal, Bapak Ibu Saudara. Betapa hancurnya hati Naomi. Itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dia, bukan? Sebagai seorang perempuan, bertubi-tubi dia mengalami itu. Dan tadi dia tidak mempunyai apa-apa, terus kehilangan suaminya, kehilangan anaknya. Itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita dan untuk Naomi saat itu. Saya percaya bahwa itu untuk dia sulit. Ya, mungkin kalau secara manusia Tuhan sudah secara materi, saya sudah fisik, sudah secara materi sudah kesusahan dong. Kenapa Tuhan masih memanggil suami saya? Kenapa masih memanggil anak-anak saya? Lalu saya sendiri. Terus saya rasa bahwa kesedihan yang dialami itu bukan kesedihan yang biasa-biasa saja. Mungkin kalau mereka tidak mempunyai makanan, mereka masih bisa bekerja bersama-sama. Ya, ada kadang-kadang orang tua berkata seperti ini. Walaupun tidak ada makanan, tapi kalau anak, suami, istri sudah berkumpul, itu akan lebih daripada makanan. Maksudnya mereka akan merasakan kebahagiaan, mereka akan merasakan sukacita walaupun tidak ada apa-apa di rumah itu. Tetapi itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang dialami Naomi begitu sulit. Kalau di posisi kita seperti ini, kalau suatu hari nanti ada sesuatu hal yang menimpa kehidupan kita, pasti kesedihan itu juga akan kita rasakan. Nah, mungkin kalau hanya sekedar cerita, oh ya udah biasa saja. Ya. Tetapi ada sukacita di sana. Ya, ketika Naomi menyuruh menantunya pergi kepada keluarganya, ya, ada 2 nama menantunya. Ada yang tahu? Puji Tuhan. Ada, ya. Satu lagi. Iya, betul sekali. Ada 2 orang nama menantunya. Ada Rut dan Orpa. Ya. Orpa kembali ke keluarganya. Dia mengiyakan apa yang dikatakan Naomi. Salah atau enggak? Itu enggak salah juga. Karena memang dari hati Rut, ya udah kamu pergi ke keluarga. Saya tidak punya apa-apa lagi. Lagian anak saya sudah enggak ada. Ngapain kamu bertahan sama saya? Itu secara manusia berpikir logika seperti itu. Dan Orpa pergi meninggalkan Naomi. Tetapi ketika Naomi berbicara kepada Rut, apa yang dijawab Rut? Dia tetap setia kepada Naomi. Dia mengatakan, saya akan tetap di sini dimanapun kamu pergi. Itu menantu. Kadang-kadang kalau hanya menantu ya ngapain juga ya. Saya tetap di sini. Kamu juga bukan orang tua saya. Kamu juga bukan apa-apa lagi. Karena kan udah
kalau sekarang itu kalau untuk kami di Nia sendiri itu nggak ada hubungan gitu loh. Tapi mungkin di pikiran Ruth ini, oh saya akan merawat ibu saya ini sampai dia tua, sampai dia meninggal. Tetapi jarang ada sekarang hal-hal yang seperti itu, orang-orang seperti itu. Itu langka sekali. Sekarang itu lebih ke mencari kehidupannya masing-masing. Saya saja yang masih belum nikah, masih apa, kadang-kadang kalau disuruh balik bertemu keluarga, kalau hanya bertemu ya nggak apa-apa, tapi untuk kumpul satu keluarga itu kayak enggak untuk saya, apalagi saya ini nggak suka orang ramai, ya. Tapi bukan sesuatu, bukan itu alasan yang diterima, tetapi ada hati yang di sana, ada hati. Ruth punya hati untuk Naomi. Wow. Kita pengen memiliki hati seperti itu, ya. Mau dalam kesulitan apapun, mau dalam kelemahan apapun, kita harus pegang itu. Harusnya kita punya hati seperti itu. Sekarang itu kita saja langsung bapak begini segala macam, ya. Makanya kita mau supaya kita sama-sama punya membangkitkan rohani kita bersama, punya karakter Kristus, ya. Biarlah semua boleh terjadi itu di dalam kehidupan kita. Kita akan membuka Alkitab kita, jadi kita membaca Alkitab dulu, ya. Filipi pasal 4 ayat 13, satu ayat saja. Kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang besar. Filipi 4 ayat 13. Ini berkaitan dengan iman. Sudah dapat semua, amin? Aminnya cuma satu orang, ya. Sudah dapat semua, amin? Kita mau membaca bersama-sama. 2, 3. Masih kurang keras. Dengan semangat Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga menulis suratnya ini bukan ada sesuatu hal yang ya udah saya tulis ini untuk jemaat Efesus, ya udah tidak tahu bagaimana nanti mereka, enggak seperti itu. Tapi Rasul Paulus menulis ini karena dia punya kerinduan, ya. Kalau dikatakan di sini dikatakan bahwa Filipi merupakan kota pertama yang berada di Eropa yang dikunjungi oleh Paulus. Kota Filipi terletak di Makedonia dan menjadi kota yang penting karena letaknya di jalan raya yang menghubungkan barat dengan timur. Gereja Filipi merupakan jemaat pertama di Eropa yang didirikan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini adalah gereja pertama yang didirikan oleh Rasul Paulus selama dia berada di Eropa. Dan saya percaya bahwa ketika dia berada di situ tidak langsung diterima. Saya percaya itu tidak ada langsung ada orang yang ketika dia menyampaikan Injil langsung ada orang yang berbondong-bondong mau dibaptis oleh Rasul Paulus. Saya percaya itu. Rasul Paulus juga pasti pernah ditolak. Rasul Paulus juga mungkin pernah mengalami sesuatu hal yang tidak enak di dalam dirinya. Tetapi kalau dia hanya memikirkan kehidupannya, dia tidak memikirkan apa yang menjadi firman Tuhan, saya percaya dia tidak akan bertahan dalam pelayanannya. Ya. Pelayanan itu tidak mudah. Ya. Kadang-kadang kita melayani pemulung saja, mengalami orang-orang yang belum kenal Tuhan saja itu cukup berat bagi kita, ya. Apalagi pemula dan bagi kita yang bukan orang bersama-sama dengan mereka. Saya percaya itu pasti kita di sini yang sering-sering pelayanan di luar sana pernah mengalami yang namanya penolakan, pernah mengalami yang namanya ketidakenakan, pernah mengalami yang namanya kesulitan dalam pelayanan. Dan Rasul Paulus itu mengalami itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa tadi dikatakan di sini bahwa pelayanan Rasul Paulus di Eropa itu tidak mudah. Ya, pelayanan tidak mudah. Banyak hal yang dia alami. Apalagi dia membuka jemaat di situ itu yang pertama sekali. Saya percaya bahwa
Walaupun kita tidak melayani di luar sana, tapi minimal kita punya iman yang kuat di hadapan Tuhan. Jangan sampai suatu hari nanti kita mengalami sesuatu, tetapi kita meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua, penginjilan membawakan hasil. Ya, ketika Rasul Paulus pelayanan di sana, di situ ada 2 orang yang mau dibaptis. Ya, ada Lydia dan Tiatira. Dikatakan sini, ada Lydia dan Tiatira. Di sini ada 2 orang ketika dia menginjil, ketika dia mengabarkan Injil, enggak langsung ribuan orang diberkati atau enggak orang-orang yang di situ langsung, oh saya mau dibaptis, enggak. Ya, di sini dikatakan 2 orang pertama yang mau dibaptis. Nanti sebelum pelayanannya itu berkembang, ya 2 orang. Kadang-kadang melayani 2 orang ini juga mungkin tidak mudah saat itu ya. Saya tetapi percaya bahwa ada Roh Kudus di depan kita, ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya bahwa Paulus ini adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Buktinya dia melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Saya percaya juga tidak mulus, tapi karena hatinya, kerinduannya boleh dinyatakan di dalam kehidupan, sehingga orang mau dibaptis, mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga itu Injil yang disalahpahami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika juga Rasul Paulus menginjil di Filipi, tidak langsung diterima seperti yang saya katakan tadi. Ada yang mengatakan, oh dia ini mau menguasai ini, oh ini. Padahal kan kita tahu bahwa orang yang percaya kepada situ enggak semua percaya Tuhan. Ada yang menyembah berhala, ada yang percaya kepada ini itu. Apalagi kita tahu sekarang bahwa banyak hal-hal yang disembah selain Yesus Kristus. Ya, di sana juga saat itu banyak yang mengalami itu. Tapi kita boleh termotivasi dari Rasul Paulus ini ya. Dia itu adalah salah satu rasul yang luar biasa menurut saya. Walaupun kita tahu kisah hidupnya bagaimana sebelum percaya kepada Tuhan, dia adalah salah satu orang yang ditakuti, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan mengubah seorang Rasul Paulus, luar biasa. Keempat, tetap beriman di tengah kesulitan. Kalau berbicara tentang tetap beriman di tengah kesulitan ini, mungkin di dalam hidup kita agak sulit. Ya, di sini dikatakan kepala penjara beserta seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan. Setelah terjadi kerusuhan di Filipi, Paulus harus meninggalkan kota itu karena adanya penganiayaan. Tetapi jemaat di Filipi tetap setia kepadanya. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh Paulus dalam surat Filipi, Paulus mengatakan bahwa dia selalu ingin untuk bertemu dengan mereka. Nah, ketika Rasul Paulus sudah menginjil dan sudah mulai banyak orang yang percaya kepada Rasul Paulus, yang dialami di sana, yang mau dianiaya, dia dipenjarakan di sana. Ya, ketika dia menulis surat di Efesus ini sedang dalam penjara. Tetapi ada satu sahabat yang luar biasa, ada mentornya yang luar biasa. Ya, ketika dia menulis surat ini, ada perpanjangan tangannya yang bernama Timotius yang selalu bersama-sama dengan Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tidak salah ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ya. Tetapi biarlah bukan hanya diri kita yang diberkati, tetapi bergenerasi, ya. Saya juga lagi belajar seperti itu. Kadang selama 2 minggu ini saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya berpikir, Tuhan, saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya. Ya, pelayanan pun yang segitu. Kadang-kadang secara manusia saya berpikir seperti itu. Tetapi saya berdoa sama Tuhan. Kalau saya berdoa tiap malam, saya bilang sama Tuhan, sebenarnya apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya? Kenapa kadang-kala saya merasa hamba? Kadang-kala saya merasa bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Tetapi disitulah ketika kita menyadari itu, percaya bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Tetapi kita belum menyadarinya aja. Mungkinkah kita sudah menyadari tetapi kita merasa tidak bisa. Itu yang perlu kita bangkitkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan tadi bahwa tema kita kesukaran, rest, kelegaan. Saya percaya bahwa ketika Rasul Paulus
terus menjalankan pelayanannya. Saya percaya bahwa sepanjang hidupnya dia tidak terus mengalami yang namanya kesusahan, tetapi ada kelegaan di sana. Sehingga dengan pemberitaan firman-Nya, banyak orang yang percaya kepada Rasul Paulus, banyak orang yang beriman kepada Tuhan, sampai jemaat di Filipi menanti-nantikan kedatangan Rasul Paulus. Dan biarlah dimanapun kita melayani, suatu hari nanti kita dinanti-nantikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah datang, terus orang-orang di situ mengatakan, kapan orang ini pulangnya? Saya sudah bosan melihat dia. Nah, itu adalah kesalahan yang besar. Ya, perlu kita koreksi diri kita, apa yang salah dengan pelayanan kita. Ya, mungkin kita akan mengalami itu suatu hari nanti, tetapi jangan sampai itu yang menjadi kelemahan kita. Dan biarlah itu semakin kita diperlakukan seperti itu, kita semakin beriman kepada Tuhan. Amin. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ini sudah terlalu panjang, tapi sebelum saya menutup firman pada malam hari ini, saya mau menceritakan ada satu kejadian di India, ya, Bapak Ibu Saudara. Ada satu kejadian di India di tahun 1800-an, ya. Saat itu para misionaris mereka sedang menginjil di India. Nah, ada satu keluarga yang menerima Tuhan sebagai juru selamat, menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi ketua suku mengunjungi orang itu dan mengadili, menghakimi, yang mengatakan seperti ini. Nama bapak yang percaya kepada Tuhan itu namanya Noxon, ya, nanti teman-teman bisa cari, ada di Google, ada di bukunya juga namanya Noxon, ya. Nanti terciptanya lagu mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Nah, saat itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah saya membaca cerita ini saya sedih. Saya luar biasa imannya kepada Tuhan. Ketika mereka diadili oleh ketua suku karena mereka percaya kepada Tuhan, Noxon ini ditangkap, ya, istrinya dan anaknya. Dia mempunyai 2 orang anak. Ketika dia ditangkap, kepala suku itu mengatakan, maukah engkau meninggalkan Tuhan? Maukah engkau meninggalkan Tuhanmu dan tidak percaya kepada Tuhan? Tapi saat itu dia ambil istrinya. Dia mengatakan seperti ini. Anaknya dulu yang diambil. Dia mengatakan seperti ini. Mengikut Yesus adalah keputusan. Lalu saat itu anaknya yang 2 orang tadi dibunuh. Lalu sesudah itu istrinya diambil. Dikatakan lagi kepada Noxon ini, maukah engkau meninggalkan Tuhan? Lalu dia berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dengan iman dia berkata seperti ini. Walau sendiri salib. Dia mengatakan seperti ini. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Itu ucapan kedua yang dia nyatakan. Dan saat itulah istrinya dibunuh. Lalu ke terakhir kalinya dikatakan kepala suku ini kepada Noxon ini, dikatakan seperti ini, kami akan memberikan kesempatan kepadamu, maukah engkau meninggalkan Tuhan? Lalu ia mengatakan seperti ini, walau dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingkar. Lalu ia dibunuh. Lalu apa yang terjadi setelah ia dibunuh? Kepala suku yang mengadili, kepala suku yang menghakimi dan membunuh mereka semua percaya kepada Tuhan. Dan seluruh orang di kota itu menjadi percaya kepada Tuhan karena kesaksian Noxon ini. Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ya, beriman kepada Tuhan itu perlu pengorbanan. Ya, ketika saya membaca buku ini, Tuhan luar biasa. Saya belum tentu
suatu hari nanti saya, ketika itu terjadi dalam kehidupan saya belum tentu punya iman seperti itu. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau suatu hari nanti kalau memang itu terjadi di dalam kehidupan saya, biarlah saya tetap beriman di dalam Tuhan. Walaupun saya tahu bahwa itu berat dan sulit, tapi saya mau dalam keadaan apapun, saya tetap percaya kepada Tuhan. Kuatkan iman saya, Tuhan. Satu itu saja yang saya minta kepada Tuhan. Dan biarlah kita, setiap kita yang ada di sini, biarlah benar-benar juga kita mengenal panggilan kita. Nah, saya undang pemain musik ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Mengikuti Yesus adalah keputusan. Sebelum kita tutup dengan doa, saya mau supaya kita benar-benar menyadari dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa beriman bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan, tetapi iman adalah salah satu yang harus kita tanggung jawabkan di hadapan Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan mengangkat pujian kita mengikuti Yesus keputusan. Saya undang kepada WL Sila maju ke depan. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingat. Mengikut Yesus.
Mengikut Yesus dengan segenap hati kita mengatakan ini adalah iman kita, ini adalah doa kita kepada Tuhan. Oh hati-hati Bapak Ibu Saudara beriman, mari berbicara kepada Tuhan lewat lagu ini. Kami taingkan Tuhan, walau sendiri tetap ikut Yesus. Sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku taingkan, dunia di belakang, saya di belakang. Kami maukah engkau mengikut Yesus? Mengikut Yesus. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Ucapkan lagi, maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Mengikut Yesus adalah keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Ini setiap iman kami Tuhan, kami nyatakan di hadapan Tuhan. Dan ini setiap doa-doa kami Tuhan. Jika suatu hari nanti kami mendapatkan sesuatu hal yang tidak enak di dalam kehidupan kami, dan di situ Engkau nyatakan kasih Tuhan, dan biarlah di situ Engkau dapatkan kami masih beriman di hadapan Tuhan, masih tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami di titik apapun Tuhan, baik itu suka maupun duka. Dan biarlah kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini kami dipermalukan, kalau hari-hari ini kami diabaikan, kalau hari-hari ini kami dikatakan lemah, kami tidak bisa apa-apa, Tuhan Yesus kami tolong di dalam nama Tuhan Yesus perkataan itu. Biarlah kami beriman kepada Tuhan, Tuhan bersama kami, Tuhan yang menombang kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman, dan biarlah pujian juga ini Tuhan boleh memberkati setiap jiwa kami. Terima kasih, dalam kelemahan ada kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.